sudah bersama dengan saya Erni Handayani, tentunya host pada kegiatan Unsia Elevate Smart and Kreatif. Hari ini kita sudah berada touchdown tentunya di kantor Wali Kota Cilegon. Luar biasa ya, kota Cilegon ini indah sekali loh. Hijau-hijau, nggak terbayangkan sebelumnya oleh saya. Saya pikir banyak pabrik-pabrik, polusi di mana-mana, tapi masih sangat asri dan indah, serta sejuk teman-teman. Dan kita sama-sama sedang menunggu sebentar lagi para putra daerah tentunya yang akan memberikan motivasi ke kita. Dan nanti akan ada tamu yang sangat istimewa, ada Bapak Kabag Kesra, pemerintah Kota Cilegon. Dan dengan praktisi pendidikan yang gak asing lagi nanti ya. Kita akan sama-sama sambut nanti ada Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan bersama dengan Bapak Rahmatullah, putra daerah asli Cilegon. Dan juga ada Bapak Abdul Wahab Bangkona, putra daerah dari Sulawesi. Langsung ke sini, kita akan bersama-sama, pokoknya seru banget nanti. Jangan kemana-mana ya. Rekan-rekan sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah telah hadir bersama kami di sini. Tentunya di cuaca yang sangat mendukung teman-teman. Sore-sore di depan kantor Wali Kota Cilegon. Banyak sekali yang telah memiliki cita-cita atau mimpi-mimpi setinggi langit untuk meraih suksesnya dengan mengenyam pendidikan studi lanjut. Tapi tentunya ini terhalang oleh biaya-biaya serta kendala-kendala di bangku kuliah untuk mengenyam itu karena keterbatasan dana. Dan di sini telah hadir beasiswa Cilegon Juara yang telah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Dan kita sambut bersama di tengah-tengah kita semua ada Bapak Rahmatullah Kabag Kesra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Cilegon Bapak. Dari Kota Cilegon. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Bapak, di tengah-tengah kesibukannya beliau, tentu beliau sangat rendah hati mau membersamai kita sore ini. Tentu kita akan berbincang-bincang Bapak terkait beasiswa Cilegon Juara. Juara atau juara ini Pak? Juara. Juara, ternyata juara ya. Dan ada praktisi pendidikan juga, praktisi pendidikan tentunya yang tidak asing lagi kalau Kemenaker. Kita berbicara Kemenaker yang sudah wajahnya tentu dikenal ya di tayangan manapun. Ini dia, kita sambut bersama Bapak Haji Insinyur Abdul Wahab Bangkona. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, nah ini kita putra daerah Pak. Kalau bahasa Bangkona ini putra daerah mana izin Pak? Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, jauh ya, Sulawesi Selatan, Cilegon. Luar biasa. Ini para putra-putra daerah. Ada Bapak Rahmatullah, izin Bapak putra daerah dari? Dari Kota Cilegon. Asli Kota Cilegon, luar biasa. Pejabat Cilegon asli putra daerah dari Cilegon. Baiklah Bapak, izin kita akan masuk saja dalam sesi pertanyaan yang tentunya pasti akan penasaran sekali ya teman-teman. Dalam acara ini merupakan sesi pertama acara Unsia Elevate Smart and Kreatif. Nomor 1 Pak nih, yang tentunya ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa yang menjadi gagasan utama program beasiswa Cilegon Juara? Nah, gagasan utamanya bagaimana nih kira-kira ya Pak Kabag Kesra ya? Bahwa gagasan
beasiswa Cilegon Juara adalah tertuang di dalam visi misi Wali Kota Cilegon dan juga tertuang dalam RPCMD, merupakan salah satu program prioritas yang ada di dalam visi misi Wali Kota Cilegon, dan ingin melanjutkan bahwa beasiswa yang terdahulu beasiswa full sarjana itu kurang lebih penerima manfaatnya kurang lebih 3.964 dan tersedia 52 miliar Luar biasa. 900, dan juga hari ini semula di Dinas Pendidikan namun dialihkan di bagian Kesra, dan alhamdulillah di bulan Juni sudah direalisasikan sebanyak 3.514 kurang lebih 10 miliar 271 juta. Dan alhamdulillah program ini kita sempurnakan, kita modifikasi dalam rangka menyambut peningkatan daripada kualitas SDM manusia yang ada di Kota Cilegon ini, berkeinginan bahwa pemerintah Kota Cilegon ingin menginvestasikan daripada sumber daya manusia, karena memang kita ketahui bahwa Cilegon memiliki alam buatan yang sangat strategis, memiliki 366 perusahaan besar, sehingga kita perlu menyiapkan daripada SDM-nya. Sehingga hari ini pun pemerintah Kota Cilegon menjamin bahwa terutama bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan, sehingga pemerintah Kota Cilegon hadir untuk bisa memberikan beasiswa Cilegon Juara Kesempatan belajar juga ya, Pak, ya? belajar. Baik, izin Pak Kabag nih. Dengar-dengar nih Pak Kabag ya, katanya memfasilitasi lapangan kerja juga. Apakah betul? Betul, bahwa komitmen pemerintah Kota Cilegon juga ingin mengurangi pengangguran kemiskinan, sehingga pemerintah Kota Cilegon berkonsentrasi juga di dalam bidang pendidikan dan juga BLK yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Dan kita sudah berkoordinasi, insya Allah pendidikan ini, beasiswa ini akan selaras dengan dunia usaha yang sesuai dengan kebutuhan daripada pasar industri. Betul sekali, tentunya sangat tepat ya teman-teman, jika memang beasiswa Cilegon Juara ini sangat tepat sekali untuk perguruan tinggi yang online, yang tentunya tidak akan mengganggu bagi para mahasiswa yang sudah bekerja, dan mereka tentu bisa belajar di bangku kuliah tanpa mengganggu kinerja. Seperti itu ya Pak Kabag ya? Untuk saat ini kita baru bekerja sama dengan 22 kampus dan tidak menutup kemungkinan ya? Betul. Untuk bekerjasama dengan Unsia nanti ke depan. Universitas Cyber Asia ya, yang kampusnya full online dan telah terakreditasi seperti itu. Baiklah, izin saya lanjutkan ya Pak Kabag ya. Berikutnya ini dari data jumlah penerimanya tadi cukup banyak ya Pak Kabag. Kira-kira nih Pak Kabag, untuk beasiswa Cilegon Juara targetnya berapa? Atau dibatasikan atau bagaimana? Tentu dalam program beasiswa Cilegon Juara ini kita menyesuaikan penganggaran yang ada, dan sementara ini 3 miliar. Betul. Dengan asumsi kurang lebih 512 mahasiswa yang akan mendapatkan manfaat daripada beasiswa. Jadi jika memang kuotanya itu sebanyak 500, tentu yang mendaftar itu lebih dari 500 menggunakan sistem seleksi atau bagaimana Pak Kabag? Kita menggunakan by aplikasi dengan namanya Si Cerdas. Mahasiswa bisa menginput di dalam aplikasi itu, dan juga sesuai dengan 22 kampus yang sudah bekerja sama. Yang sudah disediakan. Baik teman-teman, boleh dicatat sahabat yang ada di luar sana, jangan lupa di aplikasi Si Cerdas. Seperti itu ya Pak? Nah, sudah tercatat 22 kampus, jadi hanya bisa diakses dan mendaftar di 22 kampus tersebut. Yeah. Nah oke, sebentar lagi tunggu saja ada Universitas Cyber Asia yang insya Allah akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya Pak Kabag, masih ada nih Pak Kabag ternyata. Sekarang ini perkuliahan yang sedang ngetren ya Pak Kabag ya. Tentunya perkuliahan sistem online karena tidak mengganggu kinerja para mahasiswa nih Pak Kabag yang sudah bekerja, seperti itu ya.
Dan kira-kira diperbolehkah beasiswa itu untuk mahasiswa yang kuliahnya dengan sistem online? Itu pendapat kami bahwa itu adalah metode. Saya kira tidak ada persoalan. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya bisa kita kerjasamakan karena memang sangat simple, sangat praktis untuk bagi masyarakat yang memang memiliki kesibukan dan juga lain sebagainya. Betul, tentu lebih efektif ya Pak Kabagya, tidak mengganggu kinerja, mereka bisa mengimprove knowledge-nya serta menjadi sarjana, magister serta doktor ya Pak Kabagya. Nah, kita sudah mendengarkan bersama tentu dari perwakilan pemerintah Kota Cilegon. Nah, di sini kita akan dengarkan bersama praktisi pendidikan, tentunya ya salah satu pejabat di Kemenaker pada saat itu yang sudah melanglang buana ya pengalamannya teman-teman. Kita akan dengarkan bersama. Izin, bagaimana Pak Insinyur Abdul Wahab Bangkona? Teman-teman di sini sudah menunggu dan gak sabar lagi tentunya ya. Tadi kita dengarkan bersama dari Bapak Kabag Kesra. Kita beralih ke Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona selaku praktisi pendidikan. Pendapat Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona luar biasa. Gagasan dari pemerintah Kota Cilegon yang menyediakan beasiswa Cilegon Juari. Sudah berapa triliun yang digelontorkan Pak dari 2021 hingga 2025 nih. Tanggapan Bapak selaku praktisi pendidikan bagaimana? Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah yang saya hormati. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa atas kesempatan ini. Ditanya tanggapan, yang pertama adalah bahwa tidak ada kebijakan yang lebih baik dari kebijakan ini di dalam rangka membangun Cilegon jangka pendek sampai jangka panjang, forever. Karena SDM adalah pilar pembangunan dan pendidikan adalah pilar utama pembangunan SDM. Tidak ada pilihan lain. Karena sudah terbukti di semua negara maju itu diawali dengan komitmen untuk membangun SDM yang tangguh, yang kompeten, yang cerdas, sehingga tidak ada lagi pertanyaan tentang kebijakan ini. Inilah contoh pemerintah dan di Bapak Ibu yang menonton, ini boleh dijadikan salah satu contoh terbaik seorang wali kota yang secara konsisten melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Beasiswa ini sudah dimulai tahun 2021, sekarang 2025. Artinya apa? Yang harus dipelajari bahwa boleh pemerintah berganti, kebijakan yang baik harus dilanjutkan. Tidak banyak seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan komitmen untuk membangun SDN, dengan memprioritaskan pendidikan, terutama sampai sarjana, maka yang perlu kita ingat adalah bagaimana kesesuaian antara lulusan pendidikan, kemampuannya, pengetahuannya, keterampilannya, dengan kebutuhan pasar kerja di masa yang akan datang, jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya apa? Kampus-kampus yang dipercaya oleh Bapak Wali Kota harus tahu diri. Saya tegaskan di sini, tahu diri. Harus benar-benar mengembang amanah ini dengan baik dan benar-benar dengan serius mengakomodir vision cita-cita dari Pak Wali Kota. Karena Cilegon ini adalah salah satu ikon pusat industri berat, industri kelas menengah dan atas. Untuk itu maka jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang butuh yang namanya orang-orang yang siap bekerja di skill level menengah dan atas. Dan ini sesuai dengan amanah RPJPN dalam rangka menuju Indonesia Emas. Artinya proporsi orang yang bisa bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang punya skill pengetahuan menengah dan tinggi harus ditingkatkan. Karena itulah yang bisa memproduksi barang atau jasa yang bisa memenangkan persaingan di pasar internasional, yang bisa mengantar Indonesia menuju generasi emas 2045.
Saya kira itu. Dan ini bisa menjadi contoh regulasi bagi pemerintah-pemerintah di daerah lainnya tentunya ya Pak Insinyur Abdul Wahab. Konsistensinya. Betul sekali, luar biasa menjadi contoh yang baik bagi pemerintah-pemerintah kota ya, bisa pemerintah kota dan pemerintah daerah lainnya. Provinsi. Agar betul sekali, Pemprov juga, pemerintah provinsi. Bagaimana Cilegon Juara ini bisa dijadikan contoh dan motivasi bagi pemerintah daerah atau pemerintah kota serta pemerintah provinsi lainnya, memberikan kesempatan emas bagi generasi-generasi agar dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ya. Begitu ya. Selanjutnya, bagaimana ini untuk mendorong lebih maju lagi dari program ini? Bagaimana kira-kira menurut Bapak Insinyur Abdul Wahab? Iya, jadi jangan membiarkan Pak Wali Kota sendirian. Baik. Itu yang pertama. Jadi harus ada integrasi, harmonisasi, satu pekerjaan yang perlu kolegial. Industri, pemerintah, tentu, dan masyarakat. Jadi majunya satu sistem pendidikan itu harus didorong oleh komitmen masyarakat, industri, dan pelaku-pelaku di bidang pendidikan. Luar biasa. Dengan Banyak sekali penyatuan ini, maka insya Allah semua secara sinergi bersama-sama mengawal sehingga program ini benar-benar efektif, efisien. Untuk itu maka perlu dibuat satu master plan, grand design, mau dibawa kemana. Kalau kita secara nasional generasi emas, ini harus diinterpretasikan di Cilegon. Berdasarkan itulah maka dibuat program bagaimana meningkatkan kapasitas semua lembaga pendidikan, semua universitas, semua SMA, SMK, mulai dari SD sampai perguruan tinggi harus ditingkatkan kapasitasnya untuk menyelesaikan kebutuhan misi jangka panjang itu. Baik, luar biasa. Saya sangat setuju. Baiklah teman-teman di sini, sampai kita pada sesi acara. Tapi tentu jangan kemana-mana karena kita akan dengarkan bersama closing statement dari Bapak Kabag kita. Silakan monggo Pak, silakan. Closing statement dari acara ini. Baik, terima kasih pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya Kota Cilegon. Insya Allah Kota Cilegon memastikan untuk terus selalu meningkatkan SDM-nya, karena memang untuk keselarasan daripada dunia usaha yang ada di Kota Cilegon. Mari melanjutkan pendidikan, mumpung pemerintah Kota Cilegon menyiapkan program beasiswa Cilegon Juara untuk masyarakat Kota Cilegon. Luar biasa. Oke, kita dengarkan lagi closing statement tentunya dari pakar praktisi pendidikan Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona. Silakan Pak. Komitmen sudah ada, dana sudah disiapkan. Mari kita kawal program ini, mendampingi Bapak Wali Kota dan tim. Insya Allah ini akan sukses dan tidak boleh ada yang jadi penonton di dalam mengawal ini. Masyarakat, pemerintah, industri. Karena pada akhirnya nanti kalau kita bicara industri, apakah itu berwirausaha atau kerja di perusahaan? Itulah pasar kerja dan semuanya harus paralel. Untuk itu maka masyarakat harus benar-benar ikut berpartisipasi dan mari kita menyiapkan kader-kader pembangunan yang terbaik untuk mengawal Cilegon menjadi juara. Jangan hanya nasional tetapi di kancah internasional Cilegon harus kelihatan dan diberi ranking yang tinggi, level yang tinggi, dan inilah yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Iya, baiklah rekan-rekan sahabat di sana, baru saja kita bersama-sama dengan orang-orang hebat, putra-putra daerah dari Sulawesi serta dari Banten. Di sini ada Bapak Kabag Kesra, yaitu Bapak Rahmatullah, serta ada Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona. Sekian dari kami, jangan lupa pendidikan merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia menurut Nelson. Saya Erni Handayani, terima kasih untuk hari ini. Unsia, Universitas Cyber Asia, Elevate Unsia, Smart and Kreatif. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon juara. Cilegon juara.